Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tablet implan melalui video presentasi berikut ini. Oke, langsung saja kita cari tahu lebih lanjut mengenai tablet implan. Apa sih tablet implan itu? Implan atau pelet adalah sediaan dengan massa padat steril berukuran kecil, berisi obat dengan kemurnian tinggi. Dibuat dengan cara pengempaan atau pencetakan. Tujuan dari pembuatan tablet implan ini adalah untuk memperoleh pelepasan obat secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama. Tablet implan memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, kadar obat dalam plasma secara berkelanjutan dipertahankan dalam batas kadar terapeutik yang diinginkan. Yang kedua, efek samping dalam pemberian langsung sistemik dapat dihindarkan atau dikurangi. 3. Pemberian obat relatif lebih menguntungkan. Keempat, pemberian implan lebih efisien pada obat yang mempunyai waktu paruh in vivo singkat. Kelima, pemberian obat dalam jangka waktu kecil secara berkelanjutan kurang memberikan perasaan nyeri daripada bila diberikan berkali-kali dengan dosis yang lebih besar. Keenam, kepatuhan penderita mempergunakan obatnya tidak lagi merupakan problema. Ketujuh, pemberian obat dalam bentuk implan relatif lebih murah harganya, serta kemubaziran obat dapat dihindarkan. Namun, tablet implan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kemungkinan implan tidak kompatibel dengan penderita. Kedua, terbentuknya produk sampingan dari polimer bila bahan ini tidak didegradasi secara biologis. Ketiga, tindakan operatif pemasangan implan pada tempat yang cocok. 4. Ada kemungkinan implan memberikan perasaan nyeri. Kelima, perlunya ada jaminan tidak terjadi kebocoran dari matriks dan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan kehilangan kontrol di solusi obat. Formula implan adalah: yang pertama, berat molekul dari polielaktida atau PLA yaitu 680.000 dengan viskositas bawaan yaitu 3,3 sampai 4,3 desiliter per gram. Polyethylene glikol yang digunakan adalah polyethylene glikol 1000 dan polyethylene glikol 4000. Kemudian digunakan juga metilen klorida dan natrium klorida, serta levonorgestrel. Terdapat dua metode pembuatan tablet implan. Yang pertama adalah persiapan dari reservoir polimer. Yang kedua, penentuan profil pelepasan in vitro LNG. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai persiapan dari reservoir polimer atau uji sitotoksisitas dengan metode MTT. Metode celupan atau metode pengecoran celup atau deep casting digunakan untuk menyiapkan perangkat polimer silindris. Batang stainless steel dengan diameter 4 mm dicelupkan ke dalam larutan PLA dalam diklorometana selama 2 detik. Kemudian, batang dikeringkan di udara selama 10 detik. Prosedur pencelupan dan pengeringan diulang beberapa kali untuk mendapatkan berat badan yang diinginkan. Untuk menemukan solusi pencelupan yang optimal, digunakan konsentrasi dari PLA dalam diklorometana yang berbeda. Dalam beberapa formulasi, jumlah PEG 1000 atau 4000 yang berbeda sebagai zat hidrofilik ditambahkan ke dalam larutan polimer. Perangkat kemudian disimpan pada suhu kamar selama 24 jam hingga benar-benar kering. Kemudian, perangkat reservoir diisi dengan bubuk levonorgestrel 25 mg. Reservoir ini sendiri memiliki arti yaitu tempat menyimpan barang-barang cadangan seperti air, bahan bakar gas. Dalam beberapa formulasi, obat dicampur dengan jumlah rasio NaCl untuk memiliki efek dari pengisi aktif osmotik pada profil pelepasan obat. Kemudian, silinder disegel dengan tutup yang dibuat dengan prosedur yang sama yang digunakan untuk membuat tubuh. Tubuh dan tutupnya disatukan dengan sejumlah kecil diklorometana. Kemudian, metode selanjutnya adalah penentuan profil pelepasan in vitro LNG. Pertama, setiap implan ditempatkan dalam vial yang berisi 15 ml larutan hidroalkohol atau air suling ganda dengan isi etanol dalam perbandingan 70:30.
Kemudian, penting untuk menyebutkan bahwa kelarutan jenuh LNG dalam air suling pada suhu 30 derajat Celcius adalah 5 mikrogram per mili. Oleh karena itu, etanol ditambahkan ke dalam media pelepasan sebagai pelarut pembantu untuk menjaga kondisi tenggelam selama periode pencobaan. Vial disimpan dalam bak air pada suhu 30 derajat Celcius melalui metode statis. Kemudian, sampel diambil pada interval waktu yang telah ditentukan mulai dari 1 hari selama 14 hari pertama hingga 1 bulan. Lalu, jumlah obat yang dilepaskan ditentukan secara spektrofotometri pada gelombang 248,5 nanometer. Setelah dilakukan pembuatan tablet implan, kemudian kita melakukan evaluasi tablet implan. Evaluasi tablet implan terdiri dari 3 evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi granul, yang kedua evaluasi IPC, yang ketiga adalah evaluasi tablet. Evaluasi granul terdiri dari uji granulometri, uji bobot jenis, kadar mampat, kandungan lembab, kandungan zat aktif, dan sifat aliran. Sedangkan evaluasi IPC terdiri dari sifat aliran, bobot jenis, dan kadar mampat. Untuk evaluasi tablet terdiri dari organoleptik, uji kekerasan, uji kerapuhan, uji keseragaman ukuran, uji keseragaman bobot, uji waktu hancur, dan uji disolusi. Evaluasi granul. Yang pertama adalah granulometri. Granulometri merupakan analisis pengukuran distribusi ukuran granul yang bermanfaat pada penafsiran kemungkinan pemisahan granul, kerapuhan granul, dan permasalahan yang timbul selama pengempaan tablet. Syarat dari granulometri ini adalah ukuran granul tidak terlalu berbeda. Granulometri yang baik adalah yang memiliki kurva distribusi normal. Kemudian, dilakukan uji bobot jenis. Pengukuran bobot jenis berguna dalam penetapan kompresibilitas yang didasarkan pada berat jenis ruah dan mampat. Berat jenis ruah atau berat jenis nyata merupakan sejumlah granul yang diketahui bobotnya yang dituangkan ke dalam gelas ukur dan belum diberikan pengetukan atau penekanan. Berat jenis ruah dapat dicari atau dihitung dengan cara massa per volume. Kemudian, berat jenis mampat merupakan sejumlah granul yang diketahui bobotnya yang kemudian dimampatkan selama 500 kali. Berat jenis mampat dapat dihitung dengan cara massa per volume granul yang telah dimampatkan sebanyak 500 kali. Kemudian dilakukan uji kandungan lembab dengan syarat adalah ukuran granul tidak terlalu berbeda. Kemudian, kandungan serbuk biasanya berkisar 1-3%. Kandungan lembab harus dipertahankan untuk meningkatkan sifat adesivitas dan kohesivitas serbuk. Kemudian dilakukan uji kadar kandungan zat aktif dengan syarat bobot tablet tertentu mengandung jumlah zat aktif yang sudah ditentukan. Kemudian uji kadar mampat yang dapat dihitung dengan volume ruah dikurang volume mampat dibagi volume ruah dikali 100%. Lalu uji sifat aliran dengan syarat di mana aliran granul yang baik adalah dengan sebanyak lebih dari 4 gram per sekon. Kemudian dilakukan evaluasi IPC. Yang pertama adalah evaluasi sifat aliran, di mana aliran granul yang baik untuk mesin tablet single punch adalah lebih dari 4 gram per sekon. Kemudian dilakukan uji bobot jenis meliputi bobot jenis ruah dan bobot jenis mampat. Bobot jenis ruah dapat dihitung dengan massa per volume granul sebelum dilakukan pemampatan. Kemudian, bobot jenis mampat dilakukan dengan menghitung massa per volume granul setelah dilakukan pemampatan sebanyak 500 kali. Selanjutnya dilakukan uji kadar mampat yang dapat dihitung dengan volume ruah dikurang volume mampat dibagi volume ruah dikali 100%. Setelah dilakukan evaluasi IPC, kemudian kita bisa melakukan evaluasi tablet. Yang pertama adalah evaluasi organoleptik. Evaluasi organoleptik dilakukan dengan mengamati tablet secara visual untuk melihat warna, ukuran, bentuk, dan aroma tablet. Dengan syarat, semua warna, ukuran, bentuk, dan aroma tablet harus seragam atau homogen.
Kemudian dilakukan uji kekerasan. Uji kekerasan dilakukan dengan menggunakan hardness tester. Kekerasan diukur menggunakan beban yang dinyatakan dalam kilogram, kemudian dihitung rata-rata dan standar deviasinya. Syarat dari kekerasan adalah kekerasan tablet oral yaitu 4 kg sampai 10 kg. Kemudian dilakukan uji kerapuhan. Syarat dari uji kerapuhan adalah kehilangan bobot tidak boleh lebih besar dari 1%. Kerapuhan dapat dihitung dengan cara bobot tablet sebelum diuji dikurang bobot tablet setelah diuji dibagi bobot tablet sebelum diuji dikali 100%. Kemudian dilakukan uji keseragaman ukuran, di mana ukuran tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet, menurut Pharmacopeia Indonesia edisi ketiga. Selanjutnya dilakukan uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot memiliki syarat yaitu tidak boleh ada 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A. Lalu, tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga pada kolom B. Kemudian dilakukan uji waktu hancur. Uji waktu hancur dilakukan dengan menggunakan alat uji waktu hancur atau disintegration tester. Syarat dari uji waktu hancur ini adalah 1 atau 2 tablet harus hancur dengan sempurna setelah 30 menit. Tablet implan memiliki beberapa contoh sediaan yang telah dipasarkan. Yang pertama, contohnya adalah Suprelorin, di mana tablet implan ini berisi 4,7 mg desloreun. Tablet ini digunakan untuk terapi atau pengobatan pada hewan. Contoh lainnya adalah Naltrexone yang berisi 765 mg tablet implan. Kemudian contoh lainnya adalah tablet disulfiram. Ya, itulah penjelasan singkat dari kami mengenai tablet implan. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.